Selamat datang di Pojok Epati, pojok misteri, jangan duduk sendiri. Kali ini ada kisah datang dari media sosial Twitter yang dibagikan oleh akun @safitri86. Di dalam unggahannya itu, Sarah menceritakan jika cerita tersebut merupakan kisah nyata yang dialaminya. Sarah adalah seorang wanita yang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah yang pergi bersama ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Ava. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayahnya langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Assalamualaikum, kami mengucap salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam, Mang, sahut Jani dan Teh Ava. Tos dugi gening, soh atuh sikau aya, Sar. Udah sampai, silakan begini adanya, Sar, ucap Teh Ava kepadaku. Saat itu Sarah tersenyum dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terlawat. Saat itu, Sarah memaklumi hal tersebut apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok sebelah kiri dan ada pintu kecil menuju keluar tempat jemuran dan talang air. Di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Ava. Kamar Teh Ava adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam. Sekitar 3 langkah dari tangga tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan kamar Teh Ava, dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab, pikirnya. Tapi, sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Sore pun tiba, ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sarah melepas kepergian karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamahnya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar. Tentu sebagai anak bungsu, merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikan karena sibuk pada ospek persiapan kuliah. Oh iya, Sarah bukanlah sosok yang indigo. Namun, ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada satu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan harus tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah, hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya kumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam, lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu, Sarah meraba-raba mencari HP dan dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tertidur. Dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena tugas kelompok di kos temannya, yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan.
Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi, Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika, ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruangan depan? Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju, lalu tertidur. Dan ia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, Sarah tiba-tiba mendengar suara lirih sekali dari di balik pintu kamarnya. Detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa-apa. Suara langkah kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung mulai merespon jika itu adalah tikus. Tikus, ya tikus. Atau mudah-mudahan tikus, di pikirannya. Belum selesai, ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Suara sesuatu diseret. Seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke kamar Sarah, ke arah kamar Teh Ava, dan berputar lagi. Suara tertawa lirih itu muncul lagi. Kali ini, Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan kekuatan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satu pun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikiran kalau terang ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak dan suara-suara tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah cukup kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama. Akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang, suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Yaitu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan, walaupun tidak bertatap muka langsung. Tapi perkenalan itu membekas sehingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada dua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sedikit takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun, artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpa seperti barang berpindah tempat sendiri, selimut ditarik saat tertidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang, meski tidak 100% hilang. Lebih lanjut, Gernat adalah tetangga Sarah yang bertinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang asik. Sejak pertemuan pertama menjadi semakin akrab, hingga akhirnya pada satu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. Gernat jemput jam 5 ya Nong, ucap Gernat sebelum menutup telepon. Nong adalah panggilan Sarah dari Gernat. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tak masalah, bagi mereka suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Sarah baru selesai meeting dan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Hobi Sarah memang bernyanyi dan kebetulan band Sarah dan band Gernat adalah salah satu base camp. Base camp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personil band.
Girna tidak ikut meeting karena satu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang diantar oleh drummernya. Sesampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk, dan Sarah pun tertidur. Berikut kisah horor yang datang dari Twitter oleh akun @safitri86. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time.